bikin AI itu nggak mudah dan nggak murah gitu. Teknologi itu selalu datang dengan dilema etis karena dia datang dengan manfaat yang besar, tapi juga risikonya yang besar juga gitu ya. Kita tuh harus tahu dulu kita tuh lagi bersinggungan dengan apa sih, kenali dulu si AI-nya ini apa. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Belakangan isu soal penggunaan AI di dunia kerja ataupun di dunia pendidikan lagi rame banget nih Sobat TCID. Kalau kita nge-refer dari omongan Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran begitu ya, orang yang tidak bisa menggunakan AI akan kalah begitu di dunia persaingan quote and quote dengan orang yang mahir menggunakan AI. Bahkan beberapa waktu yang lalu Wakil Presiden kita mengumumkan bahwa AI akan menjadi salah satu hal yang dimasukkan ke kurikulum pendidikan begitu. Kita nggak bisa menyampingkan fakta bahwa sekarang AI itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak orang yang nanya-nanya ke ChatGPT begitu ya, bahkan di dunia pekerjaan pun sepertinya penggunaan AI udah jadi hal yang normal dan beberapa pekerjaan pun ada yang dibilang bakal digantikan oleh AI dan teknologi. Ini bakal menjadi menarik banget buat didiskus karena AI itu buat beberapa orang masih masuk di gray area begitu. And ya, karena kita udah ngomongin AI, for this episode kita bakal ngebahas soal artificial intelligence dan juga kaitannya dalam hal-hal kehidupan sehari-hari, especially di dunia pendidikan gitu ya. And for this episode kita sedikit spesial dan berbeda dibandingkan episode-episode sebelumnya karena kita bakal ngobrol sama teman-teman dari The Conversation Indonesia itself gitu. Yang pertama, kita bakal ngobrol bareng sama our managing editor, ada Robi Irfani Makoma yang biasa kita panggil uh, Pak Ipang, Bos Ipang atau Mas Ipang gitu ya. Halo, Mas Ipang, what's up? Halo, alhamdulillah, habis makan siang nih enak, ngantuk. Enak ya? Nggak usah lanjut kerja nggak sih? Kalau boleh Pengennya. gitu. Pengennya gitu. Terus kita ada juga dua orang lagi gitu. Kita bikin balance. Ada dua laki-laki dan dua perempuan. Yang pertama ada editor lingkungannya The Conversation Indonesia. Ada Mbak Dewi Nurita. Halo Mbak Dew, apa kabar? Dew? Halo, sehat Bang. Baru bangun tidur. Enak ya. Satu habis makan, satu habis tidur gitu. Nah, yang ketiga kita cek nih habis ngapain gitu. Ada editor pendidikan dan juga budaya TCID, ada Mbak Dia Hayu Rahmitasari. Halo Mbak Hayu, what's up? Halo, aku nggak bisa ngapain habis kerja. Masih yang satu Habis makan, nge-grab. yang satu tidur. Habis nge-grab. Anyway, trivia banget nih soalnya Mbak Hayu tuh kadang-kadang sering banget kalau di chat gitu tuh kayak bentar ya aku lagi nyupir begitu. In this economy memang kadang-kadang butuh side job, cuman Mbak Hayu please consider yang lain. But anyway, Em, kita obrolan pertama nih soal penggunaan AI. Mungkin yang pertama I will go to Mas Ipang begitu ya karena penggunaan AI ini kan kayaknya udah lumayan masif gitu. Terus if we talk about our industry di media gitu, kayaknya nggak dikit deh media-media yang udah mulai menggunakan AI sebagai penopang produksi kontennya gitu. Nah, lo ngeliatnya gimana nih Mas Ipang soal AI dan juga industri media sekarang nih? What do you think about it? Eh, Kalau di industri media sih sebenarnya AI itu sangat ngebantu sih. Banyak pekerjaan yang sebenarnya bisa dipakai gitu, bisa dipakai AI-nya dan eh, bisa bikin engagement berita tuh naik gitu kan. Nah, itu dengan bantuan AI, kayak misalnya apa, kayak misalnya bikin ringkasan berita gitu kan, atau nerjemahin something gitu. Nah, itu gue rasa banyak banget dipakai di Indonesia. Bahkan ada beberapa media memang berita-berita yang langsung dari hard facts kayak ramalan cuaca, skor bola, itu kan banyak dipakai tuh sama media-media dan mereka tegas bilang kalau ini dari AI. Tapi kalau lo sendiri nih ngelihat dari tim newsroomnya TCID gitu, Ya. apa ya, sepemahaman lo gitu. Penggunaan AI itu kita sebenarnya udah sejauh apa sih? Karena kan sekarang banyak orang yang udah mulai dalam tanda petik susah membedakan ya tulisan AI sama tulisan dari tangan manusia gitu.
Lo lihatnya gimana ini? Udah sejauh apa sih makainya? Ya, udah jauh banget gitu. Kalau dari pengalaman redaksi TCID itu kita pernah nerima naskah yang bahkan pas dicek gitu kan 80% sampai 90% dari AI. Nah, itu Hmm. apa namanya jadi tanda tanya besar gitu kan di redaksi dan kita rapatin saat itu gimana baiknya. Ya karena nggak bisa nih 80 sampai 90% ini tandanya penulis nggak nulis sama sekali gitu. Nah, eh, akhirnya apa namanya kita drop lah tulisan itu gitu. Nah itu jadi pelajaran banget sih buat TCID dan sebenarnya TCID juga punya pedoman gitu ya buat AI yang kebetulan merujuk dari pedomannya Dewan Pers sama TC Global gitu karena kita tetap menganggap AI sebagai sesuatu yang berguna penting tapi di layer editorial itu perlu ada pengecekan kayak oke, AI kita bisa pakai misalnya buat bikin caption gitu kan, bikin ringkasan artikel, tapi nggak bisa nih bikin sesuatu yang sifatnya kreatif kayak bikin ilustrasi gitu kan, yang memang sebenarnya itu adalah proses kreatif yang susah digantikan sama mesin gitu dan menghargai kerja keras teman-teman kreatif juga. Itu sih. Oke. Sekarang gue geser ke dua editor nih gitu. Dewi sama Mbak Hayu gitu ya. Sejauh mana sih kalian tuh pakai AI gitu dalam proses sebagai editor di TCID? Karena kan sekarang kayaknya undeniable nih penggunaan AI gitu ya. At least as long as I concern gitu, biasanya orang mostly kalau yang di editorial cuma buat brainstorm. Nah, kalian berdua gitu menggunakan AI itu sejauh apa nih? Dari Mbak Hayu dulu kali. Oke, kalau di aku sih sama kayak yang dibilang Mas Ipang tadi ya. Jadi biasanya aku kayak untuk awalan gitu, untuk bikin ringkasan misalnya gitu. Tapi nanti tetap kayak dicek lagi apakah itu benar-benar representatif terhadap keseluruhan tulisannya atau enggak. Atau adakah bahasa-bahasa yang justru membingungkan gitu. Karena kalau pada prinsipnya tuh kan AI itu kan alat bantu ya, dan benar banget itu sudah menjadi bagian yang nggak bisa dipisahin dari kehidupan sekarang sama dengan perkembangan teknologi lainnya gitu. Ya satu-satunya cara untuk apa namanya hidup dengan AI ya, istilahnya kita harus embrace dan beradaptasi gitu. Maksudnya kita pakai dalam porsi-porsi sama takaran yang sewajarnya gitu. Misal kayak tadi soal membuat ringkasan atau kalau misal kita lagi nyari ide untuk mengadaptasi riset gitu. Kadang aku juga pakai itu buat nyari cariin riset-riset tentang ini gitu. Tapi terus habis itu ya dicek satu-satu. Jadi benar-benar cuman kayak untuk me- apa ya istilahnya untuk jadi kayak pintu masuk ke ke tugas-tugas selanjutnya yang itu nanti lebih advance dan dilakukan oleh manusianya gitu. Jadi cuman kayak untuk bantu bantu bukain pintu awalnya, tapi selebihnya ketika udah masuk ke dalam yaitu jadi kayak otoritas kita as a human gitu. Kalau di aku sih sejauh ini kayak gitu penggunaannya. Oke. Deo gimana Deo? Penggunaan AI Deo. Ya, kalau gue juga biasa memperlakukan AI itu sebagai kayak asisten gitu ya. Jadi kayak kita juga ngembangin ya, misal karena di TCID kan kita based on research gitu. Jadi banyak kita harus baca banyak riset gitu dan juga bahan dari apa penulis dan itu text time kan. Dengan adanya AI ini menurut gue itu sangat ngebantu banget untuk kita cari bikin ringkasan gitu sehingga kita bisa fokus kepada hal-hal lain seperti analisis yang mendalam gitu. Jadi, tapi pada akhirnya juga seperti kata tadi, pada akhirnya kita bakal cek lagi gitu. Hal-hal yang substansial itu penting banget untuk dicek ulang apakah benar-benar sesuai dengan ringkasan yang dihasilkan AI itu tadi gitu. Dan kita juga untuk tulisan-tulisan yang translasi ya, sebenarnya kita udah di misalnya dari Inggris ke Indonesia itu biasanya kita juga pakai AI untuk bantu translasi dan karena sekarang ada aturan Dewan Dewan Pers gitu harus ada disclosure gitu ya bahwa ini dibuat dengan bantuan AI gitu. Nah, jadi penting banget untuk kita menggunakan AI itu dengan apa yang sesuai porsinya dan juga responsibility-nya juga gitu sih Bang. Nah, em, kita sekarang berbicara soal etika penggunaan AI nih Deo gitu. Karena kan diskusi soal AI selalu pembahasannya mengenai etik apa ya, etika penggunaan dan juga etika pengembangannya nih. Lo ngelihatnya sebagai orang yang sekarang jadi editor dan lu pernah punya pengalaman bekerja berdampingan dengan AI, lo ngelihatnya gimana Deo? Iya, gue pikir ya pasti
teknologi itu selalu datang dengan dilema etis karena dia datang dengan manfaat yang besar, tapi juga risikonya yang besar juga gitu ya. Eh, nah, di sini makanya kadang-kadang ketika dia punya manfaat yang besar, kadang-kadang kita kebablasan misalnya di dunia akademik atau di dunia riset. Nah, dia kan mempermudah kita misalnya nih mencari sumber informasi, tapi di satu sisi dia juga ada risiko penyalahgunaan dan juga misalnya bikin karya ilmiah tapi ditulis semuanya oleh AI gitu. Nah, untuk mengantisipasi ini supaya nggak kebablasan gitu. Nah, menurut gue that's why important kita punya satu boundaries gitu. Dan sejauh mana cara etis menggunakannya. Nah, itu perlu ada rules di situ. Nah, kalau bicara rules nih, di Indonesia tuh kita sama sekali belum ada ya panduan. Kita ada, tapi itu hanya sebatas surat edaran Menkominfo soal panduan etika AI itu. Dan yang namanya surat edaran itu sifatnya cuma soft regulation yang nggak punya kekuatan hukum mengikat gitu. Jadi lemah banget gitu. Sedangkan kita udah ada aturan aja masih dilanggar biasanya kan apalagi kalau nggak ada aturan. Nah ini yang problem banget di Indonesia saat ini sih menurut gue. Nah, terus Dew, tadi ketika ngomongin soal aturan, what kind of rules yang menurut lu tuh emang dibutuhin buat Indonesia deh kalau kita ngomongin konteksnya ya? Karena sebenarnya kalau kita bicara a whole country di planet ini kan juga belum banyak yang punya aturan serigid itu kan deh, gitu. Iya, pertama menurut gue panduan etika itu sih penting. Nah kalau di misalnya kita bandingin ya, kan kita sekarang mau apa kiblatnya ke China gitu. China Mhm. itu dari 2017 bahkan dia sebelum sebelum orang rame-rame soal ChatGPT ya 2018 mereka sudah punya satu apa AI development plan gitu. Itu sebagai payungnya gitu. Nah, di bawahnya itu ada regulasi regulasi turunan per sektor. Jadi misalnya ekonomi, pendidikan semuanya tuh ada aturan per sektornya gitu dan itu spesifik gitu. Bahkan algoritma mereka ngatur banget supaya itu nggak jadi adiktif. Terus gue baru baca 2 hari yang lalu, mereka baru keluarin apa 2 dokumen yang mengatur soal AI di dalam dunia pendidikan, di mana supaya membatasi batas-batas penggunaan AI generatif di dalam dunia pendidikan itu sampai mana batasnya gitu, dan mengatur privacy data gitu juga gitu. Nah, menurut gue yang penting itu adalah soal privacy data dan juga etika itu sejauh mana kita batas boundariesnya dan juga cara etis penggunaannya. Nah, yang salah satu aturan yang paling progresif saat ini tuh ada namanya EU AI Act di Eropa. Nah, itu dia ngatur berdasarkan risk gitu. Nah, pendidikan misalnya transportasi kayak gitu-gitu yang bersangkutan dengan publik itu masuk dalam kategori high risk gitu. Jadi ada sangat ketat dan di situ pengembang AI juga itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, menurut gua ini sih yang mesti dibangun di Indonesia dulu soal sebelum kita melangkah jauh ke masuk ke integrasi AI ke dalam berbagai sektor, ini dulu yang panduan dan rules-nya disiapin dulu. Itu sih menurut gue, Bang. Ngelihat negara lain kayak penting ya, bukan cuma ngelihat negara lain udah make apa belum, tapi aturan Iya, ininya udah bikin diterapin dulu. apa belum gitu, dipikirin dulu apa Heeh, belum. Nah, tadi benar-benar. menarik kalau kita ngedengerin apa yang disampaikan Dewi gitu bahwa sebenarnya di China tuh penggunaan generative AI dalam pendidikan especially itu tuh bener-bener kayak ditata begitu. Sedangkan belakangan kan wakil presiden kita yaitu Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa AI akan masuk kurikulum. Bahayu, when you gini, ketika pertama kali dengerin statement dari Wapres begitu ya, AI bakal masuk kurikulum. Apa sih yang pertama kali ke pop up gitu di kepala gitu? Apakah memang, oh emang ini penting begitu? Saya support Mas Gibran atau sebenarnya kayaknya ini perlu ditelaah lagi deh gitu. Kayaknya kalau dari caraku merespon pertanyaanmu sudah tahu ya bahwa respon pertamanya bukan oh saya support ini gitu. Tapi kalau buatku aku pertama dengar itu sebagai secara pribadi maupun sebagai editor gitu ya. Aku melihatnya sebagai akumulasi dari banyak kebijakan pemerintah itu yang buru-buru dan lupa dengan esensi dasarnya itu apa gitu. Maksudnya kalau tadi Dewi menggarisbawahi bahwa kita perlu etik, kita bahkan perlu laws gitu ya.
Itu kan di dua ranah yang berbeda dan mungkin bisa dilihat sebagai dua level yang berbeda. Sebelum itu kita tuh harus tahu dulu kita tuh lagi bersinggungan dengan apa sih? Kenali dulu si AI-nya ini apa. Gitu. Ini tuh makanan apa gitu. Banyak hal di Indonesia itu yang memang ada lompatan-lompatan logika gitu loh Mas Adil. Jadi misal kita tuh kan punya tradisi oral yang sangat kuat gitu. Kita belum selesai dengan tradisi tulis, kita sudah masuk ke tradisi digital. Dan itu membuat sebagian besar dari kita itu gagap. Gagap dalam pengertian uh, fase-fase yang harusnya dilalui dengan penuh gitu ya, kayak full circle gitu tuh terlompati nih. Akhirnya logikanya nggak dapet. Akhirnya hanya melihat AI itu sebagai kayak, oke kita harus menggunakan ini. Tapi reasoning di balik itunya tuh nggak jelas gitu. Kenapa? Dan akhirnya karena alasannya tidak jelas, jalan untuk menuju ke apa ya AI sebagai bagian untuk mendukung pendidikan atau apa itu juga jadi nggak jelas gitu. Misal kalau dari yang disampaikan oleh Mas Gibran itu kan masuk kurikulum dari SD, SMP, SMA gitu ya. Ya. Terus akan dilatih gini-gini gini karena nanti yang nggak bisa AI akan digantikan oleh AI. Hmm. Tapi dia melupakan fakta-fakta yang ada di Indonesia bahwa pertama belum semuanya itu jangankan AI gitu ya untuk akses ke pendidikannya sendiri saja itu masih belum selesai gitu. Harus kita akui bahwa pendidikan itu belum menjadi basic needs yang terpenuhi gitu loh di Indonesia. Banyak dari saudara-saudara kita yang mungkin nggak di Jawa misalnya, atau tidak di kota besar, gitu tuh masih menganggap bahwa pendidikan itu barang mewah gitu. Itu masih sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan dasar yang kayak otomatis terpenuhi gitu. Karena kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain belum terpenuhi, misal kayak makan, misal kayak apa. Jadi kalau mau menjadikan AI sebagai bagian dari kurikulum, eh, itu buru-buru banget gitu. Karena langkah menuju ke sana belum diselesaikan. Kalaupun alasannya dia kan kita akan memilih sekolah-sekolah yang memang sudah siap. Sekolah yang sudah siap itu kan berarti artinya sekolah yang sudah memiliki fasilitas, sekolah yang berlokasi di daerah-daerah yang memang sudah terpapar oleh AI. Gitu. Tapi kalau tujuan dari pendidikan itu kan sebenarnya adalah untuk uh, ada apa ya pemerataan hak orang bisa memperbaiki kehidupannya, mobilitas sosial, perbaikan kualitas kehidupan. Nah kalau misalnya dipilihin itu kan akan menjadi kebijakan yang elitis plus kebijakan yang coba-coba gitu. Oh ini berhasil, terus nanti kalau itu berhasil apakah iya akan replikasi? Menurutku daripada investasi besar-besaran untuk uji coba barang yang bahkan belum dikenali kita tuh masih kayak beli kucing dalam karung gitu loh. Kita nggak tahu kucingnya tuh orangnya atau dia lagi pilek atau dia gimana kita nggak ngerti. Kita cuma sok tahu aja soal AI gitu. Tapi dikenali dulu, diselesaikan dulu langkah-langkah menuju ke sananya daripada investasi untuk percobaan di sekolah-sekolah kurikulum ini gitu. Mungkin yang lainnya supaya titik berangkatnya tuh sama gitu loh. Kalau kita mau bergerak as a nation itu kan titik berangkatnya tuh harus sama dulu gitu. Kalau enggak logikanya ya akan justru memperbesar ketimpangan. Yang sini udah lari jauh banget, yang sini masih jalan di tempat gitu. Kan itu enggak adil gitu ya. Ya itu yang kayaknya tuh lupa mungkin ya. Kalau kita menggunakan bahasa halus mungkin lupa karena sibuknya pemerintah itu jadi lupa bahwa Indonesia tuh enggak cuma kota besar gitu. Itu sih kalau menurutku. Lupa sama kota lain atau latah nih Mbak Hayu? What do you think about it? Ya apa ya kadang tuh mereka juga kayak mudah terpukau dengan eh, jargon jargon wah iya nih kurikulum AI oh ini fakultas AI gitu tapi sebenarnya tujuan dasar dari itu tuh apa sih kenapa orang harus belajar itu dan apa yang teknologi itu kan sebenarnya eh, apa ya tantangan yang diberikan oleh teknologi perkembangan teknologi itu kan hanya berubah ya bentuknya dulu sebelum AI kita juga kayak dihadapkan dengan telepon genggam dengan apa bahkan sebelum internet masuk dengan apa tuh bahkan mungkin dengan televisi gitu kan selalu kayak pendidikan dan teknologi itu kayak di juxtapose gitu lah kayak kayak dua hal yang saling
dipertentangkan gitu. Padahal sebenarnya kan teknologi itu diciptakan untuk memudahkan manusia, termasuk memudahkan dalam hal pendidikan. Tapi ini malah mempersulit karena internetnya aja nggak ada. Kayak beberapa tulisan di The Conversation sudah membahas banyak daerah di Indonesia itu yang bahkan belum tercover internet. Nah, gimana itu? Eh, Kenapa kita hanya fokus ke mereka-mereka yang sudah terfasilitasi dan kita lupa sama mereka-mereka yang bahkan belum tahu AI itu apa. Gitu sih Mas Acil. Oke. Mas Ipang nih, kita berbicara soal tadi penggunaan AI kayaknya udah bukan fakta yang bisa ditutupi bahwa there's a lot of ketimpangan begitu soal akses penggunaan atau akses untuk memasuki AI ini dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, dari kacamata lu ada nggak sih kesenjangan yang kelewat gitu bahkan kadang-kadang nggak pernah jadi fokus padahal itu jadi hal yang lumayan penting kalau misalnya kita mau ngomongin penerapan AI di berbagai sektor di Indonesia nih. Ada nggak? Kesenjangan misalnya kalau misalnya buat AI ya, itu kesenjangan infrastruktur tuh emang bener-bener berasa sih gitu. Dan ya jangan lupa kalau misalnya bikin AI itu nggak mudah dan nggak murah gitu. Kita yang selama ini jadi konsumen tahu apa ya kan. Sementara produsen yang di sana itu emang benar-benar pakai huge amount of data gitu untuk processing huge amount of water gitu. Siap nggak kalau misalnya emang Indonesia pakai AI di masa depan gitu kan? Terus assuming banyak investasi AI masuk gitu kan, banyak pusat data yang dibangun. Terus listriknya siap nggak gitu? Sekarang aja masih biarpet gitu loh. Kita be real aja lah pemerintah gitu. Lo mau nyiapin kemana gitu. Terus kalau ngabisin banyak air, emang air di warga di desa-desa itu udah cukup. Gitu. Yang nggak usah jauh-jauh dulu ke kurikulum, lihat kebutuhan dasar kita aja yang kayaknya masih belum banyak terpenuhi gitu. Di situ gapnya sebenarnya. Oke, menarik nih. Nah, em, possible nggak kalau misalnya pada akhirnya kita nge-push buat ke AI gitu di dengan situasi sekarang? Ataukah itu hanya jargon-jargon yang dikeluarkan oleh pemerintah supaya kelihatan keren dan mengikuti tren gitu. Gue tuh takut yang kedua soalnya. Di push sih bisa, kedorong apa enggak? Gitu kan masalahnya. Kalau soalnya boleh bikin apa namanya, masukin AI dalam kurikulum, terus bikin pelatihan buat guru, kedorong atau enggak? Jangan-jangan nanti siswanya malah cuma diajarin bikin apa namanya, bikin prompt aja buat ChatGPT gitu, yang sebenarnya ChatGPT adalah satu dari sekian banyak jenis AI yang lain gitu. Ini kita belum bicara machine learning gitu kan, yang memang lebih advance lagi dan butuh banyak orang yang terlibat, bukan cuma dari pemerintah yang mendikte kurikulumnya kayak gimana gitu sih kalau dari. Gue ngebayangin kalau misalnya AI masuk ke SD tuh kayak ujiannya, ayo murid-murid kita Ghiblify ya ujiannya ya. Ya, Bikin yang foto keluarga sendiri gitu kan ya, pakai yang promnya Giblify. gagal remedi ya gampang banget. Tapi nih, gue geser ke Dewi nih. Dew, based on your experience gitu, soal apa ya kesenjangan dalam penerapan AI ini sendiri. Tadi infrastruktur jelas gitu. Ada lagi nggak yang mungkin sebenarnya penting buat dibahas, tapi sebenarnya jarang kesorot gitu? Di apa di pendidikan atau secara Kita ngomong keseluruhan? in general dulu deh. Iya, kalau menurut gue secara general ya, pertama yang paling penting tuh literasi teknologi kita dulu deh gitu. Pertama menurut gue ya, paling penting ya. Jadi gue baru baca kemarin tuh dari laporannya Microsoft ya. Jadi mereka yang eh, laporan Microsoft tuh bilang terbukti bahwa mereka yang tidak menguasai tentang satu topik gitu, ketika mereka menggunakan AI, mereka yang paling gampang percaya dengan hasil output AI. Nah, gue sebagai orang yang dulu ya, gue pernah ke tren AI juga gitu. Gue tahu gitu betapa AI ini nggak sepinter itu gitu. AI itu halusinasinya tinggi banget, Bang. Jadi eh, kemarin tuh ada report, bahkan report OpenAI-nya sendiri yang O4 mini terbaru itu tuh tingkat halusinasinya itu sampai 70% ke atas gitu. Nah, jadi tinggi banget. Nah, ini yang berbahaya ketika misalnya nih mahasiswa gitu ya, yang dia baru masuk kuliah, terus dia kemudian pakai
ChatGPT misalnya nanya tentang suatu topik gitu, terus dia dikasih tahu ChatGPT dengan mentah-mentah gitu memakai itu sebagai untuk tugas kuliah atau presentasi gitu, itu sangat berbahaya banget menurut gua. Nah, jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh kalau kita gak punya literasi yang cukup gitu soal soal digital itu sangat bahaya banget gitu. That's why di dalam dunia pendidikan itu sangat mengkhawatirkan ya kalau misalnya kemampuan literasi kita sangat rendah terhadap terhadap suatu kita nggak punya prior knowledge lah gitu. Terus kita dengan apa dengan secara buta menggunakan AI menurut gue itu sangat bahaya banget gitu. Baik, kalau misalnya sekarang nih, Mbak Hayu, kita discuss Hmm. soal, let's say ini dipaksakan gitu ya, AI itu dimasukkan ke kurikulum pendidikan nih. Tadi infrastruktur jelas memang dibutuhkan, terus juga literasi itu penting. Nah, ini kan peran guru, peran orang tua sangat penting gitu. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh guru sama orang tua supaya akhirnya tuh ini bisa berjalan dengan pas gitu tuh Mbak Hayu? What do you think? Apa yang mereka butuhkan nih Mbak, in your opinion? Ya. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks pendidikan ya, mau itu AI atau bukan, itu kan pendidikan tuh nggak pernah menjadi tanggung jawab satu pihak aja. Gitu. Jadi kalau ditanya misalnya harusnya seperti apa, ya balik ke literasi itu tadi untuk mengenali AI ini kayak gimana sih ya paham AI itu apa, dia mendapatkan sumbernya itu seperti apa, dan juga kesadaran bahwa dia itu bisa jadi salah gitu. Untuk sebagian dari kita tuh kan sekarang tuh lagi ngetren berdebat dengan ChatGPT. Aku juga pernah melakukan itu gitu. Misal kayak aku nanya sesuatu terus dia menyampaikan pendapat yang rasis gitu atau stereotip itu terus aku akan membantah, kamu sangat stereotypical ya, itu kan tidak identik dengan ini gitu. Terus dia nanti balas lagi, tapi untuk punya kemampuan itu kan berarti kita harus punya pembanding. Artinya apa? Dalam mengembangkan literasi itu orang tua itu juga bisa memberikan alternatif, misalnya guru di sekolah pun juga memberikan alternatif. Nggak apa-apa misal ada anak sekolah disuruh pidato gitu ya, pelajaran bahasa Indonesia, terus dia mencari contoh pidato menggunakan ChatGPT, itu nggak apa-apa. Misal pidatonya tentang pengelolaan sampah, tapi guru juga harus atau orang tua di rumah yang mendampingi juga harus menyediakan alternatif yang lain, misal buku-buku tentang pengelolaan sampah atau rujukan artikel tentang pengelolaan sampah. Karena yang namanya literasi itu kan salah satunya adalah kemampuan untuk membandingkan satu source dengan source yang lain gitu. Jadi kita tidak hanya mengandalkan si ChatGPT itu, kita nggak hanya menerima mentah-mentah apa yang dia tawarkan, tapi kita juga kayak punya eh, nanti dulu deh, aku nggak akan langsung percaya ini, aku coba deh cek source yang lainnya. Kan inti inti literasi dari zaman literasi TV ya sampai sekarang literasi digital itu kan itu mengkomparasi, kemampuan untuk mengcombine dari beberapa sumber yang gitu-gitu. Jadi menurutku eh, guru sekolah sama orang tua tuh harus selalu menyediakan choice ke siswanya, tidak hanya menyediakan satu sumber saja untuk pengetahuan apapun itu gitu. Jadi nggak boleh hanya mengandalkan AI atau mengandalkan karena itu yang dianggap sangat hits gitu ya. Tapi kasih opsi ke siswa untuk bisa membandingkan, untuk mengetahui bahwa ada sumber-sumber pengetahuan yang lain. Memang dengan absennya negara di pendidikan gitu ya, tugas orang tua, tugas sekolah itu jadi lebih berat gitu ya. Dan um, aku jadi ngerasa kalau memperhatikan guru-guru sekarang itu banyak juga mereka yang terjebak dengan apa ya, ngurusin administrasi gitu ya, sibuk dengan mengisi ini, mengisi itu, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mendampingi siswa secara intens sehingga mereka bisa mendapatkan ruang yang cukup untuk mengembangkan literasi itu jadi makin minim gitu. Jadi solusinya tuh nggak bisa satu hal aja gitu. Itu solusinya tuh harus dari berbagai sisi dan selalu dikembalikan ke esensi pendidikan itu apa sih gitu. Kayak gitu. Ya. Kalau masih mikirnya esensi pendidikan adalah dapat ijazah supaya bisa jadi PNS, kayaknya we are far away from that ya. Cuman ya udahlah gitu. Em, kita coba apa ya, tutup obrolan kali ini dan with a reflective questions gitu. And I want to know every single of your opinion soal pertanyaan ini. Penggunaan AI udah masif for sure. eh Kayak misalnya
ChatGPT mungkin bisa dipakai begitu ya. Terus ada yang mungkin pakai em, salah satu AI yang bisa menggunakan lagu, bisa menciptakan lagu begitu udah ada, bikin animasi udah ada, em, membuat suara rekaman di tempat yang kurang oke tiba-tiba jadi enhance audionya juga sudah ada begitu. Kita udah ada di level yang semaju itu gitu sekarang. And shout out buat yang nemuin teknologinya begitu. It's a really massive things yang bisa shape our future gitu. Tapi kalau kita berbicara soal AI, ini tuh lebih banyak menjanjikan kemajuan dan kehidupan yang bakal lebih oke di masa depan atau justru bakal memperbesar ketimpangan gitu. What do you think? Dari Mas Ipang deh. Oke, eh, dua-duanya sih. Kemajuan akan selalu, menurut gue, selalu berjalan beriringan dengan ketimpangan belajar dari sejarah yang ada selama ini. Jadi kemajuan yang digembar-gemborkan di media pada akhirnya cuma buat segelintir orang gitu, termasuk AI gitu kan. Jadi rada susah gitu. Kalaupun bisa mungkin ya cuma segelintir gitu, dan ketimpangannya akan makin jelas, apalagi kalau misalnya dipaksain sekarang gitu ya, orang-orang di luar sana yang belum terjangkau internet ya nggak tahu pakai AI dan makin ketinggalan, makin nggak siap di dunia kerja gitu. Jadi Mas Gibran, eh, kamu buat apa bikin ini? Ya, buat portofolio, Mas. Buat nyapres. Sorry. Eh, Buat Sorry, sorry, konten. sorry. Sorry, sorry, sorry. Del, what's your opinion? iya, ya sebenarnya mirip ya sama ini. It can be both gitu ya. Idealnya tuh kan membuat apa ya untuk memajukan gitu. Tapi realitasnya emang kalau kita lihat sejarah juga itu pasti teknologi condongnya lebih besar ke ketimpangan gitu. Gue baca satu satu apa tulisan yang menarik kemarin dari seorang profesor ekonomi dari University Cardiff ya. Dia bilang ini tuh sejarah lagi berulang kayak dulu dulu tuh 2000 tahun yang lalu ya ketika pertama kali teknologi bajak besi itu ditemukan gitu ya. Eh, jadi pertanian itu panennya jadi lebih banyak gitu karena teknologinya ada gitu. Tapi kemudian siapa yang diuntungkan bukan petani tapi oligarki pertanian. Nah, sama juga waktu revolusi industri, eh, siapa yang diuntungkan gitu? Ketimpangannya justru makin lebar sampai akhirnya terjadi reformasi buruh. Nah, sekarang AI lagi gitu ya. Pertanyaannya siapa yang diuntungkan gitu? Korporasi-korporasi besar itu kah gitu atau siapa gitu? Kalau kita ngelihat kondisi yang sekarang gitu ya, menurut gua it depends on siapa yang pegang kendali atas teknologi itu gitu. Itulah yang menurut gue yang akan uh, jadi penentu ini akan memperbesar ketimpangan atau kalau kita bisa ambil kendali atau atas teknologi itu baru kita bisa bilang itu akan bisa mempercepat kemajuan gitu. Dan inclusivity itu sangat satu poin yang sangat penting menurut gue. Itu sih Bang. Oke. Last but not least, Mbak Hayu. Ya, sebenarnya secara substansi sih mirip ya sama yang udah disampaikan Mas Ipang sama Dewi gitu. Tapi kalau aku boleh menggarisbawahi sebenarnya teknologi itu tidak seharusnya menjadi pihak yang disalahkan gitu. Karena aku percaya dalam segala bentuk perkembangan teknologi itu manusianya yang perlu kita cek ulang, baik itu manusia yang membuat kebijakan, manusia yang menggunakan, manusia yang nanti terdampak penggunaannya, gitu-gitu. Jadi kalau mau ngecek apakah itu akan membawa ke kemajuan atau itu akan memperbesar ketimpangan, yang harus dicek adalah manusianya, bukan teknologinya. Jadi kayak orang kan cenderung menyalahkan teknologi, padahal sebenarnya teknologi yang bikin ya manusianya gitu. Dan yang menggunakannya untuk apa juga manusianya gitu. Jadi aku ngerasa kalau dalam AI ini gitu ya, uh, masih bisa kok kita mempush ke arah kemajuan gitu, atau memperkecil potensi adanya ketimpangan kalau misal kita nggak maksain, kita nggak buru-buru, kita nyiapin manusianya, kita membuat ekosistemnya itu memang sudah benar-benar siap dulu gitu. Jadi ada itu kayak tergantung terms and conditionnya yang laki-laki itu balik ke manusianya gitu sih. Well, diskusi soal AI nggak bakal ada habisnya nih Sobat Isi ID karena
ya teknologi baru gitu ya. Penyempurnaannya juga bakal masih panjang, and hopefully pengembangan ini juga bisa berbarengan, bukan cuma canggihnya teknologi aja tapi etika penggunaan dan juga etika pengembangan bakal dipikirkan begitu. Plus kalaupun emang mau dimasukin ke pendidikan, dicek dulu internetnya udah di atas 50 Mbps apa belum gitu ya. Kalau masih 5, masih 3G, mohon maaf ini Pak Wapres, kayaknya butuh diperhatikan lagi. But anyway, it's a wrap for this episode Sobat TCID begitu ya. Thank you so much for listening. Nah, sebelum kita tutup mungkin dari Mbak Hayu, Dewi, Mas Ipa mungkin ada yang pengen di-promote dari masing-masing sectionnya. Mbak Hayu mungkin di pendidikan ada tulisan yang menarik atau mungkin mau apa gitu pengen di-share? Ya, kalau misalnya pendengar podcast Good Conversation itu pengen tahu lebih banyak tentang AI, jadi bisa kenalan dengan AI secara lebih komprehensif gitu ya. Itu ada beberapa artikel di Desk Pendidikan dan Budaya Conversation yang membahas tentang itu gitu. Dan ini bisa dibaca oleh siapapun, nggak cuma orang tua, tapi juga penggunanya. Terus kita next ke Dewi, ada yang mau dipromosiin kah, Dew? Gue mau promosiin kanal Science ya, walaupun gue udah gak garap itu lagi. Tapi gue waktu itu kita banyak banget tulis soal AI dan itu sangat di semua sektor ya. Menurut gue itu sangat bermanfaat banget kalau teman-teman pengen tahu banyak soal AI. Dan juga di lingkungan kita juga lagi banyak tulisan soal hidup berkelanjutan ya. Dan itu jadi apa? Kita bisa juga pakai bagaimana kita pakai digital tapi tetap bisa berkelanjutan. Nah, teman-teman bisa baca di section lingkungan gitu. Silakan Oke, Bang Robi. menarik. Nah, dari Mas Ipang nih, mungkin ada Dewi yang jadi menarik dari moderator. TCID nih. Gimana? Kalau dari TCID sih teman-teman yang budiman kita lagi running campaign yang cukup seru yaitu Lika-Liku Zilenial ya. Jadi membahas gimana sih kehidupan lika-liku kehidupan generasi Z dan milenial dan diantaranya dari mulai soal kesehatan mental, AI juga ada, pendidikan, lingkungan dan segala macam gitu. So far udah ada 30 lebih artikel yang membahas tentang lika-liku zilenial ini gitu dan teman-teman bisa cek di media sosial kita dan artikel tentunya di website karena itu seru-seru dan relate gitu ya kita bikin serelate mungkin dan dengan analisis yang berbobot dari pakar yang relevan. Oke. So, terima kasih teman-teman kantor aku tercinta sudah menyempatkan waktunya ya mau ngobrol-ngobrol kali ini. And ya, Sobat TCID, don't forget to follow our social media at Conversation IDN. Kita ada di X, dulu dikenal dengan nama Twitter. Lebih enak nyebutnya namanya Twitter, tapi ya udah namanya X, kita diganti sama Elon Musk. Kita ada di Instagram, kita ada di TikTok, same account at Conversation IDN. Once again, bisa langsung di follow. Cek juga YouTube channel kami, The Conversation Indonesia. Subscribe, like the content yang emang kamu suka begitu ya, dan jangan lupa follow Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music. Mewakilin teman-teman dari TCID yang ada di rekaman ini, would like to say thanks for listening episode kali ini. Have a nice day Sobat TCID, saya Muhammad Syarif. I'll see you on next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.